Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Putra Pramudia, nomor absen 16 dari 10 MIPA 8. Di sini saya akan membahas tentang pencegahan bencana banjir. Akhir-akhir ini sering terdengar bencana banjir, entah itu dari luapan air sungai ataupun dari hujan yang sangatlah deras. Mengapa hal itu bisa terjadi dan apa akibat dari banjir ini? Kali ini saya akan membahasnya. Hujan yang mengguyur wilayah ibu kota Jakarta pada Minggu sore mengakibatkan ruas Kemang Utara Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 60 cm. Banjir bandang yang menerjang Pulau Adonara mengakibatkan puluhan orang meninggal dan ratusan rumah hancur. Di Kabupaten Lembata, hujan deras tidak hanya menyebabkan banjir bandang, tapi juga memunculkan banjir lahar hujan, menyebabkan 11 warga meninggal dunia dan puluhan warga dinyatakan hilang. Tingginya intensitas curah hujan di beberapa wilayah yang ada di Kalimantan Tengah mengakibatkan banjir di beberapa kabupaten. Banjir di sejumlah Kalimantan Tengah sudah sepekan berlangsung dan merendam kawasan pemukiman yang berada di tepian sungai. Di Kabupaten Katingan, pemerintah setempat telah menetapkan status tanggap darurat untuk kondisi banjir yang berlangsung lebih dari sepekan merendam 9 kecamatan. Banjir bandang di Kabupaten Minahasa Tenggara terdampak pada terputusnya akses jalan dari Desa Pagu ke Desa Lowu, Kecamatan Ratahan, Minahasa Tenggara. Hujan lebat yang terjadi Selasa dan Rabu malam membuat sejumlah wilayah di kota Semarang kembali terendam banjir. Setidaknya ada ribuan rumah dari 5 kecamatan terendam banjir hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat ada sekitar 487 kejadian banjir yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 1 Januari 2021 hingga 19 April 2021. Banjir ini menempati peringkat pertama daftar bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Jumlah itu mencapai 42% dari total 1.153 bencana alam yang terjadi di Indonesia. Hal ini artinya bencana banjir sangatlah sering terjadi di Indonesia dengan intensitas yang sangat tinggi. Banjir ini dapat merugikan banyak pihak, bisa itu dari masyarakat ataupun pemerintah. Banjir sendiri bisa berdampak pada materi ataupun korban jiwa. Secara alami, banjir ini disebabkan oleh hujan yang sangatlah deras. Hujan yang sangat deras ini berlangsung cukup lama dan diiringi oleh badai. Di sisi lain, perilaku manusia juga dapat menyebabkan bencana banjir. Sebagai contohnya adalah membuang sampah sembarangan ataupun menebang pohon secara liar. Sampah-sampah yang dibuang manusia secara sembarangan ini dapat menyumbat aliran air sungai, sehingga saat hujan deras tiba, aliran sungai akan meluap dan membasahi pemukiman warga. Untuk pohon-pohon yang ditebang secara liar akan membuat air hujan mengalir terus karena akar-akar pohon yang ditebang akan mati dan tidak akan dapat menyerap pada tanah. Banyak di antara manusia tidak sadar akan perilaku mereka. Contohnya adalah rakyat menyalahkan pemerintah karena kurangnya fasilitas untuk mencegah banjir, sedangkan pemerintah menyalahkan rakyat karena perilaku mereka sangatlah merugikan lingkungan. Bencana banjir bukanlah hal yang mudah untuk ditangani. Untuk masalah ini perlunya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan bergotong royong, bersama-sama saling introspeksi diri, dan melaksanakannya akan dapat meminimalisir dan mencegah bencana banjir. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.